Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, introduce myself. My name is Amelia Putri, Class Management 23C, and PM 2341127. Today, I will explain about the Marketing Information System atau Sistem Informasi Pemasaran. Pengertian Sistem Informasi Pemasaran. Sistem informasi pemasaran adalah suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi pemasaran yang dibutuhkan oleh perusahaan. Sistem ini mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik itu internal maupun eksternal, lalu mengolahnya menjadi informasi yang berguna untuk membuat keputusan pemasaran. Artinya, SIP bukan hanya sekedar kumpulan data, tetapi sebuah mekanisme yang memastikan bahwa setiap informasi yang diterima manajer sudah siap pakai, akurat, relevan, dan sesuai kebutuhan. Dengan adanya SIP, perusahaan bisa melihat peluang, memprediksi perubahan pasar, memahami perilaku pelanggan, serta menghindari keputusan yang tidak tepat karena kurangnya informasi. Tujuan sistem informasi pemasaran ada beberapa penjelasan detail di setiap tujuannya, yaitu yang pertama, menyediakan informasi yang akurat. Perusahaan membutuhkan informasi yang sesuai yang selalu diperbarui agar bisa membuat keputusan yang relevan. SIP memastikan data yang dikumpulkan tidak basi dan selalu up to date. Terus yang kedua, membantu mengambil keputusan. Keputusan pemasaran seperti menentukan harga, promosi, atau segmentasi membutuhkan data. SIP memberikan informasi terstruktur agar keputusan lebih tepat dan tidak sekedar berdasarkan intuisi. Terus yang ketiga, mengidentifikasi peluang pasar. Dengan menganalisis tren, kebutuhan konsumen, dan perilaku pesaing, SIP membantu perusahaan menemukan peluang baru. Misalnya pasar baru, produk baru, atau strategi baru. Terus yang keempat, mengurangi ketidakpastian. Pasar bergerak cepat dan sering berubah. Dengan informasi lengkap, perusahaan bisa meminimalkan risiko dan mengantisipasi perubahan. Terus yang kelima, mengontrol dan mengevaluasi kinerja pemasaran. Perusahaan bisa mengetahui apakah strategi pemasaran berhasil atau tidak, apakah promosi aktif, dan apakah pelanggan puas. Terus yang terakhir, mendukung perencanaan strategi jangka panjang. Data yang diolah SIP membantu perusahaan membuat rencana pemasaran untuk masa depan. Komponen sistem informasi pemasaran. Yang pertama itu sistem catatan internal. Sistem ini mengumpulkan semua data dari aktivitas internal perusahaan. Yang pertama, laporan penjualan, memberi informasi produk mana yang paling laris dan tidak laku. Kedua, data persediaan, membuat perusahaan tahu kapan stok habis dan kapan perlu restock. Terus yang ketiga, data distribusi, membantu memantau perjalanan barang dari gudang ke konsumen. Terus yang keempat, data keuangan, menunjukkan apakah suatu strategi menghasilkan keuntungan atau kerugian. Terakhir, informasi pelanggan seperti frekuensi belanja dan jenis produk yang dibeli. Catatan internal sangat penting karena memberikan gambaran kondisi perusahaan saat ini. Kedua, sistem intelijen pemasaran. Sistem ini digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang lingkungan luar perusahaan. Yang pertama, observasi pasar, berarti memantau langsung kondisi di lapangan, seperti tren atau perilaku konsumen.
Terus yang kedua media sosial. Dipantau untuk membaca opini publik, komentar atau tren viral. Terus yang ketiga, laporan kompetitor. Bisa berupa produk baru, strategi promosi, harga, atau inovasi pesaing. Keempat, laporan dari tenaga penjual. Berisi pengalaman mereka menghadapi pelanggan. Terakhir, perubahan teknologi. Membantu perusahaan menyesuaikan produk agar tidak tertinggal. Tujuannya agar perusahaan tidak ketinggalan informasi dan bisa merespons cepat. Terus ketiga, sistem riset pemasaran. Sistem ini digunakan untuk memecahkan masalah pemasaran tertentu. Pertama, penjelasan di setiap kegiatan. Pertama, survei digunakan untuk mengetahui opini, kepuasan atau kebutuhan konsumen secara langsung. Kedua, wawancara digunakan untuk menggali informasi lebih mendalami dari konsumen. Terus yang ketiga, FGD atau Focus Group Discussion dilakukan untuk melihat reaksi atau pendapat sekelompok orang terhadap suatu produk. Terus yang keempat, uji produk dilakukan sebelum produk diluncurkan untuk memastikan kualitasnya sesuai kebutuhan konsumen. Terakhir, observasi digunakan untuk memantau perilaku konsumen tanpa mereka sadari. Sistem ini memberikan data yang lebih spesifik dan mendalam. Terus yang keempat dan terakhir, sistem analisis pemasaran. Sistem ini menggunakan data mentah menjadi informasi yang bisa dipahami. Penjelasan setiap metodenya, yang pertama, analisis pasar, membantu melihat keadaan pasar seperti ukuran, tren, dan perkembangan. Kedua, segmentasi pasar, mencegah pasar menjadi kelompok-kelompok sehingga strategi lebih cepat dan tepat sasaran. Terus yang ketiga, forecasting digunakan untuk meramalkan penjualan di masa depan. Keempat, analisis SWOT, melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan. Terakhir, analisis profitabilitas, menunjukkan produk mana yang memberi keuntungan terbesar. Semua analisis ini membantu perusahaan merencanakan strategi yang lebih terarah. Kesimpulan sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran merupakan komponen penting dalam dunia bisnis modern karena memberikan dasar informasi yang kuat bagi perusahaan untuk mengambil keputusan pemasaran yang lebih tepat dan efektif. Dalam lingkungan pasar dan dinamis dan penuh persaingan, perusahaan tidak lagi bisa mengendalikan perkiraan atau intuisi. Mereka membutuhkan sistem yang mampu mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi secara cepat, akurat, dan relevan. SIP hadir sebagai solusi untuk memastikan bahwa setiap langkah pemasaran yang diambil perusahaan selalu didukung oleh data yang valid. Melalui 4 komponen utamanya, sistem catat internal, sistem intelijen pemasaran, sistem riset pemasaran, dan sistem analisis pemasaran, SIP bekerja secara terintegrasi memberikan gambaran penyeluruh tentang kondisi internal perusahaan, perkembangan pasar, perilaku konsumen, serta aktivitas pesaing. Data yang dihasilkan tidak hanya membantu perusahaan memahami situasi saat ini, tetapi juga memprediksi tren yang akan datang. Setiap strategi pemasaran bisa dipersiapkan dengan lebih matang. That's all the explanation for me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.